Hai semua, balik lagi di channel Zixotic, aku Zia. Jadi untuk video kali ini aku mau nunjukin ke kalian gimana biasanya aku bersihin kandangnya Billy. Nah, di sini sih kalau misalkan dilihat dari substratnya itu masih kelihatan bersih, tapi kan kita belum ngeliat ke bagian-bagian dalamnya nih. Terus untuk substratnya ini sendiri aku udah ganti. Jadi aku tuh biasanya ganti substratnya ini sebulan atau 2 bulan sekali. Jadi ini semua aku buang, terus aku ganti yang baru itu sekiranya sebulan atau 2 bulan sekali. Karena kan di sini di dalam kandangnya Billy aku nggak pakai isopod. Apa ya bahasa lainnya ya, pokoknya yang biasanya binatang-binatang kecil yang suka makanin sisa-sisa makanan atau sisa-sisa kotoran peliharaan kita. Nah itu aku nggak pakai itu, jadi otomatis harus aku bersihin manual. Kalau misalkan substrat ini tuh paling rentan banget kotor. Kenapa? Karena satu, tempatnya Billy kan kayak lembab ya. Terus otomatis dari kekelembapannya itu tuh lebih bisa memunculkan lumut tuh lebih cepat gitu. Kayak contohnya water dish-nya dia nih udah kotor terus udah dilumutin. Padahal kemarin baru aku sikat. Jadi itu tuh yang mesti kalian perhatiin juga dari kebersihan tempat minumnya dia. Tempatnya Billy tuh paling nggak bisa rapih karena dia tuh sering banget keluyuran keluar kayak gini. Ini kebetulan aja dia lagi ada di dalam kandangnya itu. Terus ini juga sebenarnya hiding cave-nya ini aku bikin sendiri. Bener-bener dari kardus bekas, tapi ini berguna dan berfungsi dengan baik, jadi it's okay. Terus tuh yang mesti diperhatiin juga, kan kita nggak selamanya terus-terusan ngeliat blue tail skink kita poopnya di mana atau buang kotorannya di mana. Jadi yang mesti kalian perhatiin adalah biasanya tuh suka nih ada di bawah-bawah sini tuh, itu tuh mesti kalian perhatiin juga. Nah terus di video kali ini aku mau nunjukin ke kalian gimana biasanya kalau misalkan keseharian aku bersihin kandangnya Billy. Oh ya, mohon maaf juga sebelumnya kalau misalkan nih kalian ngeliat kamera aku rada gini-gini karena emang aku kalau misalnya video tuh biasanya lewat handphone aku, dan kebetulan sekarang handphone aku lagi rusak kameranya, jadi maaf ya kalau misalkan gambarnya rada-rada ngeblur kayak gitu ya, emang bikin pusing sih, tapi ya udahlah ya. Nah oke, seperti biasa sebelum aku mulai bersihin kandangnya aku mau keluarin dulu semua perlengkapannya dia. Terus apa yang bisa dicuci bakalan aku cuci, contohnya kayak water dish-nya dia sama si terutama basking spotnya dia sih, ini batu gitu kayak basking rock gitu. Terus kan soalnya di atasnya ada lampu jadi bisa nyerap panas, jadi bisa ngangetin perutnya dia juga kalau misalnya dia lagi basking. Itu bakalan aku cuci. Terus ininya bakalan aku bersihin. Gak mungkin aku cuci karena ini dari kardus, jadi kita langsung aja keluarin dulu semuanya terus aku cuciin. Maaf Billy. Nah setelah aku keluarin semuanya perlengkapannya Billy, sekarang tinggal kita langsung bersihin aja sisa-sisa poopnya Billy atau sisa-sisa kotorannya Billy. Jadi biarin aja si Billy di situ karena dia baru keluar dari persembunyiannya sekarang. Jadi biarkan dia menjelajah dulu. Nah gimana cara aku bersihinnya? Jadi berarti gampang banget. Aku tuh karena ini biasanya aku ngebersihin kayak sehari-hari, jadi maksudnya setiap hari, jadi aku tuh cuman perlu ngambilin sisa-sisa kotorannya yang kayak gitu tuh, yang kelihatan aja. Ambil pengki atau apapun sih sebenarnya yang buat ngumpulin si kotoran-kotorannya itu. Biasanya aku pakai ini nih, pakai tongs yang buat biasa yang ngasih makan mereka. Nanti ini pasti aku bersihin lagi sebelum aku pakai lagi untuk ngasih makan mereka. Jadi tinggal kita ambilin aja nih sisa kotorannya kayak gini, terus taruh di sini. Terus ini juga, ini sisa kotorannya Billy yang Billy kira ini makanan. Tinggal kita cari-cariin aja nih sebenarnya nih yang kayak putih-putih gini. Ini kan sisa kotorannya juga nih. Ini pokoknya kita ambilin. Sebenarnya sih rada PR, tapi mau nggak mau ini yang harus dilakuin untuk bersihin kandangnya Billy. Apalagi kalau misalkan pakai substrat kayak gini. Aku pengen bersihin dulu nih semuanya.
Nih, nanti selanjutnya aku mau nyuci perlengkapan dia yang tadi. Nah, kalau misalkan udah kalian sekiranya udah semuanya kalian pungutin tuh sisa-sisa kotorannya, terus karena ini substratnya Billy kan tebel banget ya, jadi biasanya tuh suka aku acak-acak gitu substratnya, karena kan ada yang di bagian bawahnya masih basah nih, terus bagian atasnya udah kering. Nah, itu tuh kalian aku acak-acak juga substratnya, jadi biar nggak cuman nggak ngendep di satu bagian aja gitu. Jadi biasanya ini masih pakai tongks yang sama, aku acak-acak kayak gini tuh nih ke semua bagian kandangnya Billy, sampai pojok-pojok juga. Dia bingung sebenarnya, tapi dia berusaha stay cool, jadi it's okay. Atau bisa juga kalian pakai pengkinya ini yang tadi buat ngambil pupnya, jangan lupa pupnya dibuang dulu. Terus bisa kalian pakai buat ngacak-ngacak substratnya kayak gini, terus buat diacak-acak kayak gitu. Soalnya biasanya bagian bawahnya nih masih bersih sebenarnya, tapi karena ngepul di bawah jadi harus sering-sering kita acak-acak kayak gini. Kalian mesti hati-hati banget pakai substrat ini, karena kalian harus merhatiin juga sih supaya si bulu tangking kalian ini nggak ketelan substratnya dan dia ngantuk. Jadi pasti kalian hati-hati, takutnya bulu tangking kalian ini kena infection atau gangguan pernafasan gitu, jadi pasti kalian perhatiin banget sih. Terus dari segi kebersihannya juga ini lebih tricky sih menurut aku, karena kalau misalkan kalian cuman pakai alas tisu atau koran bisa langsung kalian buang, tapi kan kalau misalkan ini kan sayang ya kalau misalkan kalian sekali pakai terus langsung buang, jadi harus mesti kalian rajin-rajin banget bersihinnya. Terus yang perlu kalian perhatiin juga itu tuh dari sisi lumut, karena ini pasti bakalan cepat banget lumutannya. Terus dari sisi kutu juga, kutnya kan ada bersarang kutu gitu, apalagi tempatnya lembab kayak gini, itu mesti benar-benar kalian perhatiin banget sih. Kalau misalkan mau juga, kalau misalkan biar lebih ekstra, kalian bisa jemur si substratnya ini seminggu sekali, tapi itu lebih PR sih sebenarnya, tapi lumayan buat ngurangin kutu atau kuman-kuman lainnya yang ada di dalam substratnya. Nah, terus selain sisa kotoran juga yang perlu kalian perhatian selanjutnya adalah kulit-kulit sisa hasil shadingannya bulu tangking kalian. Jadi biasanya kan bulu tangking kalian kan suka shading tuh atau ganti kulit. Nah, itu tuh harus kalian perhatiin juga, dan harus kalau misalkan setelah mereka selesai shading langsung kalian bersihin, karena kalau misalkan yang aku perhatiin sih ya, hasil shadingannya mereka itu tuh bisa memancing adanya semut. Nggak tahu sih kenapa bisa disemutin, tapi yang selama ini aku perhatiin sih gitu, hasil shadingan mereka nih suka disemutin, jadi itu yang mesti kalian perhatiin juga. Nah, kalau misalkan udah bersih semuanya kayak gini, kalian bisa langsung nyemprotin air juga ke dalam kandangnya buat ngejaga tingkat kelembapan kandangnya juga. Kita semprotin ke Billy juga. Nggak perlu sampai banjir banget, yang penting lembab. Nah, kalau udah kayak gitu semuanya, terus sekarang tinggal kita balikin lagi perlengkapannya Billy yang udah tadi dibersihin dan dicuci. Nah, selesai deh. Jadi sekarang kandangnya Billy udah lumayan bersih dari yang sebelumnya. Ini aku bersihin kalau misalkan untuk yang cuci-cuci perlengkapannya paling aku cuci seminggu sekali. Tapi kalau misalkan untuk mengut-mengutin bekas sisa kotorannya tadi tuh aku lakuin sehari sekali. Jadi ya setiap hari sih aku bersihin. Dia mau naik pasti.
hancur. Nah pokoknya ini udah bersih semuanya, tempat minumnya juga udah bersih. Terus ini biasanya aku lakuin sehari sekali kalau misalkan buat mungut-mungutin sisa kotorannya tadi, jadi biar bersih dan biar lebih higienis sih. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak udah nonton video kali ini. Maaf banget kalau misalkan kameranya bikin pusing karena emang handphone aku lagi rusak, terus aku belum cari penggantinya lagi. Sebenarnya sih ada kamera, cuma rada ribet sih, jadi lebih nyaman pakai handphone. Tapi semoga doakan saja next video kameranya udah bener lagi. Jadi semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video-video aku yang berikutnya. Jadi sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye. Bye bye Billy. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye Billy.